Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan hasil jawaban yang telah saya kerjakan pada video ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jubatul Musihani dari kelas Agri Bisnis KA dengan NIM 215040101111073. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kuis yang telah saya kerjakan sebagai pemenuhan tugas akhir semester. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memaparkan tugas saya. Tujuan evaluasi pada kegiatan POD meliputi yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan partisipan terhadap kompetensi atau solusi permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk yang kedua yaitu digunakan dalam menentukan metode, fasilitasi, dan bahan dalam proses kegiatan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi cara yang telah diterapkan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh partisipan dalam POD sehingga dengan diadakannya evaluasi dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh partisipan. Untuk yang keempat yaitu menjadi umpan balik informasi yang baik untuk fasilitator sehingga dapat mengetahui dan memperbaiki kekurangannya. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi partisipan dalam pendidikan orang dewasa. Untuk soal yang kedua yaitu mengapa sih evaluasi itu sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan PUD. Nah, evaluasi sendiri merupakan sebuah parameter dalam penentuan capaian pembelajaran kepada partisipan apakah materi yang disampaikan telah mencapai keberhasilan atau belum maksimal. Ketika capaian pembelajaran dirasa masih belum mencukupi, maka evaluasi dapat menjadi landasan atas penentuan langkah selanjutnya. Kemudian, evaluasi dikatakan menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan POD adalah untuk mengetahui efektif atau tidaknya materi dari metode pembelajaran yang telah diterapkan oleh fasilitator. Karena, bila seorang fasilitator tidak melakukan evaluasi, sama saja fasilitator tidak ada perkembangan dalam menyampaikan atau merancang konsep dan metode pembelajaran untuk pendidikan orang dewasa yang telah dibuat. Yang nomor 3 yaitu mengenai apa sih definisi dari fasilitasi. Menurut sumber yang saya baca beserta menurut pendapat para ahli, saya dapat menyimpulkan bahwa definisi fasilitasi dalam kegiatan POD merupakan sebuah alat atau metode yang dapat membuat segalanya menjadi mudah dengan menggunakan keterampilan dan metode untuk menghasilkan yang terbaik dalam suatu kegiatan sebagai jembatan antara fasilitator dengan partisipan dalam menyelesaikan masalah atau memberikan materi berupa informasi kepada kelompok pembelajaran POD. Jadi, intinya dapat disimpulkan bahwa fasilitasi dapat dikatakan sebagai cara untuk membebaskan kesulitan dan hambatan, membuat menjadi lebih mudah, mengurangi pekerjaan, dan tentunya dapat membantu partisipan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Seorang fasilitator harus siap dan bisa menyesuaikan dengan segala kondisi karena dalam setiap kegiatan fasilitasi pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat dalam menyelesaikan sebuah konflik antar partisipan. Di dalam perbedaan pendapat tersebut pasti akan menimbulkan berbagai kondisi yang terjadi baik dari sisi positif maupun negatif. Ketika fasilitator harus siap dengan berbagai kondisi tersebut agar perbedaan pendapat antar partisipan tidak menjadi sebuah perpecahan yang justru nantinya ditakutkan akan menambah permasalahan di kemudian hari. Dan sesi fasilitasi menghasilkan tujuan utamanya yakni menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para partisipan yang mempunyai perbedaan pendapat atau konflik. Untuk nomor kelima yaitu mengenai perlunya keterampilan mendengar menjadi salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator karena dalam menyelesaikan suatu konflik atau perbedaan pendapat antar partisipan diperlukan seorang fasilitator yang mampu berempati dengan partisipan akan permasalahan yang dihadapi dan mendengarkan dengan baik keluhan atau masalah yang dibicarakan oleh partisipan. Kemudian, sebagai fasilitator harus dapat memberikan feedback berupa dukungan dan saran untuk partisipan yang mungkin mengalami kesulitan dalam sesi fasilitasi. Kemudian dapat menjelaskan dengan cara yang dimengerti sesuai proses dan sistem penyelesaian sesuai yang mereka usulkan. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan suatu permasalahan yang sulit dan membantu partisipan mencarikan solusi melalui jalur diskusi. Dan cara yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa fasilitator menjadi pendengar yang baik adalah dengan mengajukan pertanyaan reflektif atau merumuskan ulang apa yang fasilitator pikir dan dengan dari partisipan.
Contoh nyatanya yaitu ketika fasilitator diundang oleh seorang perusahaan untuk menyampaikan konflik yang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian, fasilitator harus dapat menjadi pendengar aktif ketika kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik tersebut menyampaikan pendapatnya. Kemudian, fasilitator menanyakan kepada kedua belah pihak yang bermasalah tentang kendala yang menjadi penyebab konflik. Untuk metode fasilitasi yang keenam yaitu metode fasilitasi yang terdapat pada gambar merupakan Facility Training Rainbow, yang mana semua fasilitas tersebut terdiri dari dua metode utama dalam setiap intervensi fasilitasi, yang meliputi yang pertama, seberapa banyak interaksi yang dilakukan oleh fasilitator dengan partisipan, dan yang kedua yaitu seberapa besar kontribusi fasilitator terhadap kegiatan fasilitasi. Kemudian terdapat macam-macam metode facility training, antara lain yang pertama mengenai proses monitoring, atau biasanya disebut dengan low interaction or low contribution. Fase ini hanya memantau jalannya kegiatan, jalannya diskusi, tetapi memfasilitasi dalam segi mengatur alur kontribusi peserta sesuai dengan aturan proses yang disepakati sebelumnya. Contohnya yaitu fasilitator memonitoring jalannya diskusi dan memantau peserta sesuai dengan alur yang telah dibuat fasilitator sesuai dengan kesepakatan antara partisipan. Untuk yang kedua yaitu teknik brainstorming, di mana tahap ini mencapai low to medium interaction atau low contribution. Brainstorming merupakan kegiatan yang berinteraksi dengan partisipan hanya untuk mendorong mereka dalam memberikan ide, atau dari segi gimana caranya fasilitator memunculkan ide dari partisipan. Contohnya yaitu mengumpulkan kelompok secara bersama untuk menangani masalah, tantangan, atau peluang. Untuk yang ketiga yaitu mengenai facilitating discussion. Pada tahap ini yaitu pada medium to high interaction. Fasilitator cukup sering berinteraksi dengan partisipan untuk memunculkan pendapat, mengontrol proses, dan memberikan saran. Contoh dari fasilitator discussion yaitu fasilitator memprovokasi partisipan untuk memancing partisipasi lain agar dapat mengeluarkan opininya. Untuk yang keempat yaitu mengenai metode Socratic direction. Atau tahapan ini pada high interaction or medium to high contribution. Socratic direction merupakan sebuah metode yang dipelopori oleh Socrates, di mana fasilitator mengajukan pertanyaan dan kemudian merumuskan kembali jawaban yang diperlukan untuk mengarahkan partisipan ke hasil pembelajaran yang diinginkan. Contohnya yaitu kegiatan debat yang memiliki perbedaan sudut pandang dalam menyikapi sebuah pertanyaan atau topik sehingga menyebabkan adanya kontradiksi dalam diskusi dan saling mempertahankan argumennya. Dalam hal ini, fasilitator berperan sebagai pembuat topik pertanyaan. Untuk teknik yang kelima yaitu mengenai metode teaching. Pada tahap ini, metode teaching ini berada pada medium to high interaction atau medium to high contribution. Teaching, dalam hal ini fasilitator memberikan pengalaman belajar yang terstruktur dan membimbing partisipan menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh dari teaching yaitu fasilitator dapat mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi saat ini dan mendorong partisipan dalam membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki beserta implementasi yang diinginkan. Biasanya, kegiatan teaching ini dapat ditemui pada kegiatan debat. Untuk teknik metode yang keenam yaitu mengenai demonstrating atau pada tahap medium to low interaction atau high contribution. Pada tahap demonstrasi ini melibatkan interaksi dengan partisipan, sebanyak mereka diminta untuk mencoba beberapa cara yang telah ditunjukkan. Contoh dari demonstration yaitu fasilitator membuat sebuah game atau permainan berupa alat peraga seperti kartu flashcard atau kartu kilat kepada partisipan untuk menemukan solusi atau memunculkan ide gagasan dari partisipan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan untuk metode yang terakhir yaitu mengenai presenting. Presenting ini berada pada tahap low interaction atau high contribution. Metode presenting ini digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam metode presentasi tersebut, partisipan dituntut untuk memaparkan gagasan. Contoh dari metode presenting yaitu
Fasilitator menggunakan media berupa PowerPoint untuk mempresentasikan materi kepada partisipan. Kemudian partisipan tersebut aktif dalam bertanya atau menyampaikan gagasan ide yang memuat topik pembahasan. Dan soalnya nomor 7 yaitu metode penyelesaian masalah dalam POD menurut literatur Townsend dan Donovan. Yang meliputi yang pertama terdapat teknik berupa brainstorming, di mana teknik ini mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dan masalah tertentu, yang mana anggota kelompok berupaya mencari penyelesaian atas suatu masalah dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan. Contoh dari brainstorming merupakan fasilitator menggunakan bantuan alat peraga berupa flipchart dan meminta setiap anggota secara bergiliran untuk menyarankan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Untuk metode permasalahan yang kedua yaitu menggunakan the talking wall, di mana mode pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan dinding atau papan tulis beserta kartu papan pin untuk brainstorming dalam memecahkan masalah. Contoh dari atau model pembelajaran the talking wall yaitu fasilitator menggunakan metode berupa papan tulis, paku payung, serta sticky note. Kemudian fasilitator meminta partisipan untuk menuliskan solusi, kemudian menyambungkan pada permasalahan yang mendorong dalam kategori secara langsung. Untuk yang ketiga yaitu mengenai metode columns atau cluster. Metode ini merupakan metode pemecahan suatu masalah dengan menggunakan pengumpulan informasi. Contoh dari metode columns or cluster yaitu fasilitator membagikan kartu kepada individu atau kelompok, kemudian meminta partisipan untuk menulis jawaban pertanyaan pada setiap kartu, kemudian mengumpulkan kartu dan menempelkan pada pinboard dalam kolom maupun dalam cluster. Untuk yang terakhir yaitu tentang metode permasalahan atau metode penyelesaian masalah dengan role debat. Metode ini menggunakan berupa metode penyelesaian suatu masalah dengan cara bermain peran dan beradu argumen seperti debat. Contohnya yaitu fasilitator membuat studi case tentang isu kontroversial dan mewajibkan partisipan berpikir kritis untuk mengambil pandangan yang berbeda dari pandangan partisipan lain. Dan untuk metode penyelesaian masalah yang terakhir yaitu mengenai Eureka, di mana metode ini menggunakan teknik pemecahan masalah dengan cara yang tidak logis seperti membuat asosiasi paksa dengan gambar yang sama sekali tidak berhubungan. Contohnya yaitu sebelum mengajukan masalah, fasilitator memilih beberapa gambar secara acak dan meminta peserta untuk melakukan brainstorming kata atau kalimat pertama yang ada dalam pikiran partisipan tersebut. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai refleksi diri. Nah, setelah mempelajari matkul pendidikan orang dewasa dengan materi yang terkandung seperti konsep andragogi dan fasilitator, terdapat perubahan yang telah saya rasakan. Misalnya dalam hal yang pertama, segi sikap. Saya dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan penuh pertimbangan karena dalam POD ini saya bisa belajar untuk menjadi lebih dewasa. Dan yang kedua yaitu mengenai segi pengetahuan. Dari segi pengetahuan tersebut, saya dapat mengetahui bagaimana cara menjadi fasilitator yang baik, bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mencari solusi yang baik dengan berbagai metode yang sudah dipelajari selama menjadi fasilitator. Dan kemudian saya dapat mengetahui gaya belajar yang mana yang dapat saya terapkan. Dan yang terakhir yaitu saya dapat mengetahui bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar untuk orang dewasa. Dan untuk segi keterampilan, saya terlihat lebih percaya diri karena dapat menyampaikan suatu pendapat, bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mengetahui jawaban. Kemudian, saya dapat menghargai dan menjadi pendengar yang baik jika terdapat seseorang yang meminta pendapat tentang suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dan yang terpenting, skill mengenai gaya bicara kepada orang dewasa lebih terarah dengan pengolahan kosakata yang tersusun, sehingga saya dapat meningkatkan performa yang ada dalam diri saya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dalam mengucapkan atau menjelaskan jawaban materi kuis ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.